Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aurelia, NPM 104118276 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesies saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah visum sangat penting keberadaannya. Tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi penting pula untuk pihak penyidik melengkapi alat bukti suatu perkara. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan yang disebut dengan visum et repertum. Penggunaan visum et repertum sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana biasanya bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Meskipun visum et repertum merupakan suatu surat yang resmi dikeluarkan oleh para ahli, tidak menutup kemungkinan jika terdapat perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dianggap telah terjadi. Visum et repertum pada hakikatnya adalah menjadi alat bukti yang sah. Di Indonesia memang jarang terjadi kasus pemalsuan hasil visum et repertum, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti ini bisa saja terjadi, seperti kasus yang terjadi di Palu pada tahun 2018 silam. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pengaturan tindak pidana pemalsuan terdapat di dalam KUHP. Namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengaturan tindak pidana bagi pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan wewenang penyidik tanpa sanksi pidana yang belum jelas serta ketentuan penyidik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, dokter yang diduga melanggar Pasal 7 Kodeki dapat diadukan ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia serta pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 2 huruf R Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Jika dihubungkan pasal yang ada di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pertanggungjawaban pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan hasil visum et repertum bisa dikenakan pasal 267 dan 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum, lalu pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan hasil visum tersebut telah melanggar pasal 189 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena pelaku atau dokter tersebut tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan yang akan dijadikan alat bukti. Lalu yang kedua, pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti ada pada pasal 184 ayat 1. Penuntut umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat, maupun mengalami sendiri. Alat bukti surat yang diajukan penuntut umum di persidangan menggunakan visum et repertum. Keterangan terdakwa juga diajukan sebagai alat bukti yang telah diakui dan diceritakan oleh terdakwa sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum di Indonesia jika dihubungkan pasal yang ada di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pertanggungjawaban pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan hasil visum et repertum bisa dikenakan pasal 267 dan 268 KUHP, serta pasal 3 ayat 1 dan 2 huruf R Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang disiplin profesional dokter dan gigi, karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan
hasil visum et repertum, lalu pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan hasil visum tersebut telah melanggar pasal 189 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena pelaku atau dokter tersebut tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan yang akan dijadikan alat bukti. Memang pasal dalam Undang-Undang Kesehatan tidak menyebutkan sanksi ataupun hukuman bagi dokter yang melakukan pemalsuan. Tetapi dalam pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan wewenang bagi para penyidik atau dokter yang akan melakukan tindakan visum et repertum. Lalu yang kedua, pembuktian tindak pidana pemalsuan hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dokter terdapat dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Jika hasil visum et repertum dipalsukan, maka visum dikatakan tidak sah menjadi alat bukti. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.